Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1146. Di Bandara Aurus Hill saat ini, jet pribadi keluarga Wade yang berbasis di Aurus Hill siap lepas landas di ujung landasan. Setelah Charlie naik pesawat bisa langsung lepas landas. Dan pesawat itu bisa mengantar Charlie ke Gunung Golmin dalam 2 jam. Sebaliknya, pesawat pribadi keluarga Webb memakan waktu setidaknya 3 jam. Selain itu, keluarga Webb tidak memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya secara nasional atau apalagi global seperti keluarga Wade. Menyampaikan bahwa setelah 8 Raja Surgawi tiba di Gunung Golmin, tidak akan ada helikopter yang menunggu mereka di sana. Paling-paling, keluarga Webb menyiapkan kendaraan off-road untuk membawa mereka ke kaki gunung. Menurut Albert, dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk mengendarai kendaraan off-road dari Bandara Gunung Golmin ke desa kecil tempat ayah dan anak keluarga Weaver tinggal saat tidak membunuh. Jika turun salju dan kondisi jalan tidak bagus, akan memakan waktu lebih dari 3 jam untuk sampai. Tapi helikopter itu jauh lebih cepat, dan bisa terbang dalam garis lurus dalam 40 menit. Jadi Charlie masih punya waktu, dan dia pasti bisa menghadang 8 Raja Surgawi. Helikopter berhenti tepat di ujung landasan pacu bandara, di sebelah jet bisnis keluarga Wade. Begitu Charlie turun dari helikopter, pintu jet bisnis terbuka. Apa yang tidak dia duga adalah Ishak yang membuka pintu. Charlie menatapnya dengan heran dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Ishak buru-buru berkata, "Tuan muda, saya benar-benar tidak mempercayai Anda untuk pergi sendiri. Saya khawatir Anda tidak mengharapkan saya ikut. Jadi saya hanya bisa menggunakan cara ini. Tolong jangan marah pada saya." Charlie mengangguk ringan. "Kamu sudah sampai di sini, dan tidak mungkin memintamu turun. Ayo lepas landas sesegera mungkin." Albert tahu sejak lama bahwa Charlie adalah tuan muda Ishak, jadi dia tidak terkejut dengan ini. Namun, dia hanya tahu sedikit tentang keluarga Wade. Jadi setiap kali dia melihat Charlie, dia menghormati Charlie dengan sebutan Tuan Wade, bukan Tuan Muda Wade. Tentu saja, ini juga terkait dengan keengganan Charlie untuk mengungkapkan identitasnya. Jika dia menemukan Tuan Muda Wade, beberapa orang mungkin dapat menghubungkannya dengan keluarga Wade di East Cliff. Namun, Liam yang berada di dalamnya tercengang oleh panggilan Tuan Muda ini. Ishak adalah orang yang cerdas. Saat melihat Tuan Muda mengajak Liam, dia sudah tahu Liam sudah menjadi orang kepercayaan Tuan Mudanya. Terlebih lagi, karena Tuan Muda akan mengajaknya ke Gunung Golmin, dia harus siap mempertontonkan keahliannya di dekatnya. Jadi tidak perlu dengan sengaja menyembunyikan identitas muda Tuan. Liam ketakutan saat ini. Dia tahu siapa Ishak, jadi dia langsung menebak identitas Charlie. Pada saat ini, dia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dermawannya, Tuan Wade, bukan hanya seorang dengan kemampuan tinggi, tetapi ternyata juga seorang tuan muda dari keluarga Wade, keluarga papan atas di East Cliff. Kekuatan unggul sudah mengagumkan, dan latar belakang keluarga bahkan lebih menonjol. Tidak heran orang mengatakan bahwa Tuan Wade adalah naga sejati di dunia. Dengan kemampuan dan latar belakang seperti itu, tentunya bisa disebut sebagai 4 karakter naga sejati di dunia. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan Wade, Anda adalah tuan muda yang tak bertanding dari keluarga Wade. Tetapi Anda bersedia berjuang untuk saya, berjuang untuk ibu saya yang sudah meninggal, dan memenangkan properti keluarga untukku. Kebaikan besar dan keindahan besar Anda tidak akan pernah saya lupakan." Charlie berkata dengan ringan, "Liam, jika kamu bersyukur dan mengikuti saya dengan sepenuh hati, saya pasti akan memberikan kekayaan yang memukau." Setelah itu, dia memandang Albert dan tersenyum. "Albert, kamu juga sama." Albert segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuan, sejak Anda menyelamatkan saya dari pengawal keluarga Webb, kehidupan saya adalah milik Anda." Bab 1147. Pesawat jet bisnis keluarga Wade lepas landas dalam kegelapan dan melesat menuju Gunung Golmin dengan kecepatan tinggi. Pesawat ini memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesawat biasa, bahkan membuat Charlie kagum.
Tidak heran keluarga Wade dapat berdiri di puncak keluarga terbaik di Tiongkok. Dari spesifikasi pesawat ini saja sudah mencerminkan. Keluarga Wade memiliki pesawat-pesawat seperti itu di kota-kota penting di seluruh negeri. Untuk memastikan dapat tiba lebih dulu dari yang lain jika terjadi keadaan darurat. Ishak memberitahu Charlie, keluarga Wade sebenarnya memiliki pesawat yang lebih cepat. Tetapi hanya ada satu dan itu diparkir di Bandara East Cliff untuk kakek Anda. Oh, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada pesawat yang lebih cepat dari ini? Ya, Ishak mengangguk dan berkata, pernahkah Anda mendengar Concorde? Bertahun-tahun yang lalu, Prancis mengembangkan pesawat supersonik yang dapat terbang 2 kali kecepatan suara dan melaju dengan kecepatan 2150 km per jam. Charlie berkata dengan terkejut. Saya pernah mendengar tentang teknologi Concorde. Tapi bukankah pesawat ini sudah lama pensiun? Ishak berkata, pensiun dari hadapan publik saja. Karena pesawat terbang terlalu cepat dan biaya penerbangannya terlalu tinggi. Gangguannya terlalu keras untuk orang biasa. Tapi setelah pensiun, 4 di antaranya dengan kondisi terbaik dibeli oleh keluarga top dunia. Dan setelah dibeli, pesawat ini selalu mendapat perawatan terbaik. Charlie kagum. Dia tidak menyangka kakeknya akan memiliki banyak uang untuk membeli sebuah pesawat Concorde secara khusus. Namun hal ini juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dari para pengusaha generasi tua. Concorde memang sangat mahal, tetapi dengan pesawat ini, orang tua itu bisa 2 atau 3 kali lebih cepat daripada orang lain pada saat paling kritis. Jet bisnis biasa bisa terbang paling cepat 800 atau 900 km per jam. Sedangkan pesawat Concorde bisa 2,5 kali lipatnya. Misal ada transaksi $1 miliar AS yang menunggu untuk ditandatangani di Amerika Serikat. Jika ada yang bisa datang paling cepat, maka keluarga Wade harus bisa lebih cepat lagi untuk menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan transaksi itu. Pesawat orang lain membutuhkan waktu 11 hingga 12 jam untuk terbang. Pesawat ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Ini berarti dia bisa menandatangani kontrak ketika yang lain belum datang. 2 jam kemudian, pesawat Charlie telah mendarat di Bandara Gunung Golmin. Pada saat ini, sebuah helikopter sudah menunggu di landasan. Setelah Charlie turun dari pesawat, dia bertanya kepada Ishak, bantu aku bertanya ke bandara. Apakah pesawat pribadi keluarga Webb telah mendarat di sini? Ishak buru-buru menggunakan ponselnya untuk menelepon. Dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Charlie dengan penuh kekaguman, Tuan muda, seperti yang Anda perkirakan. Menara bandara baru saja menerima kedatangan pesawat pribadi eksklusif. Mereka akan mendarat dalam 1 jam. Charlie mengangguk puas. Keuntungan waktu 1 jam sudah cukup. Ayo kita pergi ke kaki Gunung Golmin untuk melihat pemandangan. Kemudian, dia melangkah ke helikopter yang sudah lama menunggu. Ishak, Albert, dan Liam juga naik ke pesawat. Helikopter segera melayang dan terbang menuju kaki Gunung Golmin. Waktu saat ini sudah lebih dari pukul 4 pagi. Karena ini adalah musim dingin, langit saat ini tidak memiliki tanda-tanda cerah. Namun, bulan di langit masih dengan jelas menyimpulkan bumi. Helikopter terbang keluar dari bandara. Cahaya kota yang ada di belakang dan di depan mereka adalah Gunung Golmin yang megah. Di bawah sinar bulan, garis besar Gunung Golmin sangat jelas. Karena seluruh pegunungan berwarna putih salju, terlihat sangat indah di bawah sinar bulan. 40 menit kemudian, helikopter mendarat 1 kilometer di luar desa. Bab 1148. Albert pernah ke Gunung Golmin sebelumnya, jadi dia akrab dengan medan di sini. Dia menunjuk ke jalan gunung yang tertutup salju di sebelah helikopter, dan berkata kepada Charlie, Tuan, ini adalah satu-satunya jalan menuju gunung. Jika 8 Raja Surgawi tidak naik helikopter, maka hanya ada satu cara bagi mereka untuk datang ke sini. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, kita bisa tunggu di sini. Albert berkata lagi, Tuan, apakah Anda ingin memanggil semua orang-orang kami di sini untuk membantu? Charlie samar-samar berkata, tidak. Ishak agak khawatir tentang keselamatan Tuan Muda. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, saya tahu 8 Raja Surgawi dari keluarga Webb. Kekuatan mereka sangat bagus. Anda sendiri mungkin bukan lawan mereka. Untuk berhati-hati,
Kami memanggil saja beberapa orang untuk membantu. Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, hanya kita yang berempati di sini. Dan hanya kita yang berempati yang tahu tentang apa yang akan terjadi hari ini di sini. Jika ada orang lain yang tahu tentang ini, saya akan menghukum. 3 lainnya semuanya tercengang. Dari kata-kata Charlie, mereka bisa mendengar paksaan yang kuat dan dominasi yang kuat. Rupanya hari ini Charlie ingin mengalahkan 8 Raja Surgawi di sini. Pada saat ini, 8 Raja Surgawi baru saja mendarat di Bandara Gunung Golmin. Setelah pesawat mendarat, lapisan orang itu turun dari pesawat, lalu langsung meninggalkan bandara melalui jalur darat. Mereka tidak seperti Charlie. Charlie tidak lewat jalur darat, melainkan dengan helikopter langsung dari landasan. Alasan mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu terutama karena keluarga Webb tidak memiliki pengaruh yang sama sekali di sini. Keluarga Webb adalah keluarga wilayah selatan. Meskipun termasuk keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, masih jauh dari keluarga top yang sebenarnya. Kekuatan mereka terutama meliputi wilayah selatan Sungai Yangtze, dan sudah mulai menurun setelah seluruh wilayah utara Sungai Yangtze. Dan semakin jauh ke utara, semakin lemah kekuatannya. Belum lagi Gunung Golmin yang sangat jauh di utara. Namun, meskipun papan atas seperti keluarga Wade berbasis di East Cliff, strategi pembangunan mereka di negara ini seperti strategi pembangunan Amerika Serikat di dunia. Amerika Serikat adalah hegemoni global, dan keluarga Wade adalah hegemoni nasional. Bagi keluarga Wade, mencakup banyak bagian di negara ini. Jika keluarga Wade menginginkannya, mereka bisa kapan saja menghancurkan keluarga Webb di Sudbury, daerah kekuasaannya sendiri. Ini adalah kekuatan keluarga papan atas. Pada saat ini, 8 Raja Surgawi yang dipimpin oleh Emiliano melihat 2 kendaraan off-road diparkir di gerbang bandara setelah mereka meninggalkan bandara. Kedua kendaraan off-road dan 2 pengemudi sudah diatur oleh keluarga Webb. Keluarga Webb tidak memiliki kekuatan di sini. 16 orang yang dikirim kemarin juga menyewa 5 kendaraan off-road, lalu pergi untuk menyelamatkan keluarga Weaver. Dan kali ini, keluarga Webb menyewa 2 kendaraan off-road dengan harga tinggi secara online. 8 Raja Surgawi akan berkendara langsung. Setelah 8 Raja Surgawi mengambil mobil, mereka menuju pegunungan. Dalam perjalanan, Emiliano, kepala 8 Raja Surgawi, duduk di kopilot, mengambil walkie-talkie, dan berkata dengan dingin, "Saudara-saudara, kita masih harus berkendara selama lebih dari 2 jam. Semua orang bisa beristirahat. Saat sampai di tujuan, kita mulai membunuh. Bunuh siapapun yang berani berdiri di depan kita tanpa ampun." Bab 1149. Jalan pegunungan menuju desa di kaki gunung terbentang puluhan kilometer. 2 kendaraan off-road melaju beriringan. Hanya ada 2 mobil yang melintasi jalan tersebut saat ini. Tidak mudah mengemudi di jalan terpencil. Semua yang terlihat di depan didominasi warna putih saat terkena lampu mobil. Emiliano merasa pusing melihat hanya ada salju putih di luar, dan berkata dengan jengkel, bocah dengan nama belakang Wade itu benar-benar binatang buas. Hanya karena menyinggung perasaannya, dia mengirim ayah dan anak itu ke tempat seperti ini. Bukan langsung membunuh mereka. Apa yang bisa dilakukan di tempat menyebalkan seperti ini? Benar-benar sial, kita harus datang ke sini sekarang. Pria yang mengemudikan mobil itu berkata tanpa daya. Saya bertanya-tanya sebelum berangkat ke sini. Charlie ini adalah iblis. Dia tidak hanya suka mengirim orang ke sini untuk menggali ginseng, tetapi juga suka mengirim orang untuk menggali batu bara di tambang batu bara. Saya mendengar dia juga mengirim seorang pemilik perusahaan yang terdaftar ke lokasi konstruksi untuk mengangkut semen. Emiliano berkata dengan acuh tak acuh. Apa kalian lupa bagaimana geng pengemis dibantai? Selusin orang dilas di dalam mobil dan ditenggelamkan di sungai. Mayat mereka belum ditemukan sampai sekarang. Nasib apa yang menanti mereka di dasar sungai? Sopir itu tersenyum dan berkata, semuanya sudah mati. Untuk apa menanyakan nasibnya? Emiliano berkata, ada ikan, udang, dan kepiting di sungai. Mobil itu bagai sangkar besi yang dilas dan tenggelam di dasar sungai. Ada lebih banyak lagi dari kemungkinan di dalamnya. Cepat atau lambat, orang-orang ini akan memakan ikan, udang, dan kepiting.
Dan ikan-ikan kecil akan makan kulit. Apakah kalian pernah merasakan pijat ikan kecil? Ikan semacam itu yang akan memakan sisa-sisa daging. Tidak butuh waktu lama untuk tidak menyisakan sedikit pun daging. Hanya tersisa tulangnya. Jahanam. Seorang pria di barisan belakang berseru. Tidak heran keluarga Webb ingin membunuh. Anak ini sangat jahat. Emiliano berkata dengan ringan. Kita tidak bisa berasumsi begitu. Jika perlu, kita harus mundur dari pertempuran ini. Sopir itu bertanya. Kakak senior, apakah menurut Anda akan ada ahli bela diri di Gunung Golmin? Mungkin tidak, Emiliano menjawab. Orang-orang Donald datang beberapa jam yang lalu. Menurut satu-satunya orang yang selamat, pihak lain tidak memiliki kontak dekat dengan mereka. Itu semua baku tembak, jadi kira-kira pihak lain seharusnya tidak memiliki ahli, hanya pengawal bersenjata. Itu bagus, sopir itu berkata sambil tersenyum. Kita semua bersaudara. Kita telah berlatih fisik sejak muda. Saya tidak berani mengatakan bahwa kita adalah master top, tetapi kita pasti tidak akan terluka oleh peluru biasa. Rupanya hari ini akan menjadi hari kematian. Kita dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang di sini dan kembali ke Sudbury dengan penuh kemenangan. Pria lain berkata, kalau saja Charlie ada di sini juga, kita pasti bisa membunuhnya. Dan akan mendapat hadiah saat kembali dari Tuan Webb. Emiliano tersenyum dan berkata, Charlie seharusnya tidak ada di sini. Keluarga Webb telah menyelidiki sebelumnya. Sebelum kita berangkat, dia masih di Aurus Hill. Setelah itu, Emiliano berkata dengan emosi, akan sangat bagus jika dia ada di sini. Kita bisa membawa kepalanya pada Tuan Webb. Tuan Webb akan memberi kita hadiah beberapa ratus juta. Sopir berkata pada saat ini. Ngomong-ngomong, saudaraku, karena Charlie ini sangat jahat, apakah penyakit aneh yang diderita putra kedua keluarga Webb beberapa waktu lalu ada yang kompatibel dengan dia? Emiliano menggelengkan kepalanya. Sangat sulit menjelaskannya. Tapi itu tidak mungkin. Setelah berbicara, dia berkata dengan emosi, penyakit aneh tuan muda kedua benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Sudah lama tidak juga sembuh, dan tidak ada obatnya. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, Charlie berdiri di lereng bukit sambil melipat tangannya di depan dada. Di belakangnya, Isaac, Albert, dan Liam berdiri sambil merapikannya. Wajah mereka pucat dan bibir ungu. Isaac menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mengumpat. 8 Raja Surgawi ini datang terlalu lambat. Kurasa akan fajar 1 jam lagi. Albert memandang Charlie dan bertanya dengan prihatin. Tuan, apa kedinginan tidak hanya memakai sedikit pakaian? Charlie sedikit pusing. Sekarang dia tidak lagi takut dengan suhu dingin yang parah. Jangankan berdiri di sini selama 1 atau 2 jam. Bahkan jika berdiri di sini selama 1 atau 2 hari sampai sebulan, dia tidak akan terkena radang dingin. Bab 1150. Liam kedinginan dan beberapa kali bersin. Saat mereka berempat tiba, Charlie meminta helikopter pergi menjauh. Karena dia khawatir akan terlihat oleh target. Jika mereka semua tidak bisa duduk di helikopter untuk berlindung dari angin dingin Gunung Golmin. Setelah menunggu 10 menit lagi, Charlie melihat 4 berkas cahaya dari 2 mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Isaac juga melihat cahaya itu dan berkata dengan gugup, Tuan, mereka sudah di sini. Charlie mengangguk dan tersenyum. Lama sekali. Aku hampir tertidur. Albert buru-buru mengeluarkan pistol dari pinggangnya, menggertakkan giginya dan berkata, Sial, aku ingin melihat betapa hebatnya 8 Raja Surgawi hari ini. Charlie berkata dengan ringan, Albert, simpan saja pistolmu. Pistol itu tidak berguna bagi mereka. Albert tercengang. Tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan jawabannya. Dia telah melihat beberapa kemampuan di dunia metafisika sebelumnya. Termasuk Charlie yang bisa langsung memanggil petir. Jika seorang seniman bela diri dengan dasar pemikiran yang mendalam dapat memblokir peluru, itu tidak terlalu mengejutkannya. Isaac bertanya pada saat ini, Tuan, apa yang harus kami lakukan nanti? Jika ada yang dapat kami bantu, Anda dapat memberi tahu saya. Charlie tersenyum kecil dan berkata, kamu tidak perlu membantu apapun. Berdiri saja di sini dan lihat. Albert berkata lagi, Tuan muda,
Anda mungkin akan memanggil badai lagi nanti dan menghancurkan 8 Raja Surga menjadi abu. Seperti yang Anda lakukan pada Jack Yaleman. Charlie tersenyum dan berkata, saya lelah selalu menggunakan guntur untuk menyerang. Karena yang datang hari ini adalah seorang seniman bela diri. Saya akan kita menggunakan kekuatan untuk saling belajar. Isaac belum pernah melihat adegan Charlie membelah Jack Yaleman dengan petir. Tapi dia pernah mendengarnya. Tapi dia selalu berpikir itu pasti kebetulan. Karena dalam ingatannya, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa memerintah petir. Meskipun keluarga Wade juga mengenal banyak orang dalam metafisika, mereka belum pernah mendengar ada orang dengan keterampilan seperti itu. Pada saat ini, melihat bahwa kedua mobil terus melewati jalan gunung yang berliku dan semakin dekat, Charlie berinisiatif untuk berjalan ke tengah jalan dan berjalan menuruni gunung. 3 yang tersisa saling memandang dan buru-buru mengikuti. Emiliano sudah bersembunyi di dalam mobil. Tetapi adik laki-laki yang mengemudikannya melihat navigasi dan berkata kepadanya, kakak senior, kita hampir sampai. Emiliano buru-buru bertanya, seberapa jauh? Pihak lain berkata, navigasi menunjukkan kurang dari 5 kilometer. Emiliano menyembunyikan punggungnya dan berkata dengan kutukan, akhirnya kita sampai. Kita bisa bersenang-senang. Tidak peduli seberapa lemah musuh. Kita tidak bisa berpikir demikian. Salah satu saudara juniornya segera mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, semuanya bergembiralah. Kita hampir sampai. Orang di mobil di belakang menjawab melalui walkie-talkie. Ya, kami sudah mulai melakukan pemanasan. Kendaraan terus melaju. Dan pada saat tikungan di tikungan, pengemudi tiba-tiba melihat seseorang berdiri di tengah jalan tepat di lampu depan. Pengemudi di samping Emiliano berseru, sial, apakah itu manusia atau hantu? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.